Kenapa gaji saya naik tetapi terimanya turun? Pada beberapa perusahaan, pembagi proporsional gaji pokok dan tunjangan tetap kebanyakan menerapkan pembagi 21 untuk karyawan yang bekerja 5 hari dalam 1 minggu dan 25 untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam 1 minggu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mari kita lihat bunyi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diarahkan ke Pasal 77 Ayat 2 tentang waktu kerja. Dan untuk meyakinkan lagi, mari kita lihat Kepmen nomor 102-Men-4-2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yang diarahkan langsung ke Pasal 9 Ayat 1. Tetapi, apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 diperuntukkan untuk mengatur pembagi proporsional gaji pokok dan tunjangan tetap? Dan bukankah Kepmen Nomor 102-Men-4-2004 Pasal 9 diperuntukkan untuk mengatur besaran upah sebulan untuk perhitungan dasar lembur? Lalu, berapakah pembagi proporsional gaji pokok dan tunjangan tetap yang seharusnya? Sebagian berpendapat pembagi proporsional gaji pokok dan tunjangan tetap adalah dibagi bilangan konstan atau tetap, 21, 25, atau 30. Namun, ada juga yang berpendapat pembagi proporsional gaji pokok dan tunjangan tetap adalah dibagi sesuai dengan hari kerja atau hari kalender di setiap bulannya. Mari kita lihat contoh kasus untuk melihat dampak dari kedua pembagi tersebut. Terdapat karyawan A yang akan naik jabatan dari supervisor marketing menjadi manajer marketing per tanggal 17 Mei 2016. Dan gaji pokoknya akan naik dari Rp6.000.000 menjadi Rp6.500.000. Dikarenakan kenaikan jabatan efektif di tengah bulan, maka untuk perhitungan gaji pokok Mei 2016 akan dihitung secara proporsional antara gaji pokok lama dengan gaji pokok baru. Berikut rinciannya jika menggunakan pembagi konstan atau tetap. Misalnya 21. Pada proporsional gaji pokok lama, jumlah hari kerja antara 1 sampai dengan 16 Mei 2016 adalah 9 hari kerja. Maka 9 dibagi 21 dikali 6 juta sama dengan Rp2.571.429. Lalu, pada proporsional gaji pokok baru, jumlah hari kerja antara tanggal 17 sampai dengan 31 Mei 2016 adalah 11 hari kerja. Maka, 11 dibagi 21 dikali 6.500.000 sama dengan Rp3.404.762. Jadi, jumlah gaji pokok pada bulan Mei 2016 yang diterima adalah Rp5.976.190. Lalu kita lihat rincian jika menggunakan pembagi sesuai jumlah hari kerja di setiap bulannya. Pada bulan Mei 2016 ada 20 hari kerja. Pada proporsional gaji pokok lama, jumlah hari kerja antara tanggal 1 sampai dengan 16 Mei 2016 adalah 9 hari kerja. Maka, 9 dibagi 20 dikali 6 juta sama dengan Rp2.700.000. Lalu pada proporsional gaji pokok baru, jumlah hari kerja antara tanggal 17 sampai dengan 31 Mei 2016 adalah 11 hari kerja. Maka, 11 dibagi 20 dikali Rp6.500.000 sama dengan Rp3.575.000. Jadi, jumlah gaji pokok pada bulan Mei yang diterima adalah Rp6.275.000. Sekarang, mari kita lihat dampak yang terjadi dari masing-masing perhitungan.
Dampak hasil perhitungan menggunakan pembagi konstan atau tetap dari sisi karyawan adalah karyawan akan bertanya, kenapa yang semula direncanakan akan naik gaji, tapi ternyata di akhir bulan hanya menerima gaji yang lebih kecil dari gaji lama. Hal itu dikarenakan jumlah pembilang jika dibagi dengan jumlah pembagi bukanlah 1. 9 ditambah 11 dibagi 21 adalah 0,95. Tetapi dari sisi bagian payroll akan mudah diingat untuk membagi konstan, karena setiap bulannya bagian payroll hanya akan membagi bilangan tetap tanpa harus menghitung jumlah hari kerja sebagai dasar pembagi. Lalu, dampak hasil perhitungan apabila menggunakan pembagi sesuai jumlah hari di setiap bulannya, dari sisi karyawan akan lebih realistis, karena gaji yang akan diterima lebih besar dari gaji yang lama. Dikarenakan jumlah pembilang jika dibagi dengan jumlah pembagi adalah 1. 9 ditambah 11 dibagi 20 adalah 1. Tetapi dari sisi bagian payroll akan menemukan kesulitan untuk menentukan pembagi proporsional di setiap bulannya, karena jumlah hari kerja di setiap bulan akan berbeda-beda. Maka masalah selanjutnya adalah jumlah hari di setiap bulan yang berubah-ubah, apalagi jumlah hari kerja karyawan shift kadang bisa berbeda dengan jumlah karyawan staf biasa. Sehingga bagian payroll sulit untuk menghitung gaji seperti perhitungan proporsional gaji pokok dan tunjangan tetap untuk karyawan baru, karyawan keluar, dan kenaikan gaji karyawan. Namun masalah ini dapat terselesaikan dengan sistem penggajian. Mari kita lihat video simulasinya. Dengan memakai sistem penggajian, sudah dapat menentukan jumlah hari kerja dan jumlah hari kalender di setiap bulannya untuk masing-masing karyawan. Pada sistem ditunjukkan hari kerja, hari libur nasional, dan hari libur. Lalu, mari kita lihat video ilustrasi beberapa jenis pembagi proporsional gaji pokok dan tunjangan tetap, beserta setting parameter yang dapat diakomodir di dalam sistem. 1. Aktual working day dibagi dengan working day per period, yang artinya sistem akan menghitung jumlah hari kerja aktual dibagi dengan jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan. 2. Aktual calendar day dibagi dengan calendar day per period, yang artinya sistem akan menghitung jumlah hari kalender aktual dibagi dengan jumlah hari aktual pada bulan yang bersangkutan. 3. Jumlah hari kerja dibagi dengan pembagi konstan 21 atau 25. 4. Jumlah kehadiran dibagi dengan pembagi konstan 21 atau 25. 5. Jumlah kehadiran dibagi dengan jumlah hari kerja. Tetapi kembali lagi untuk pengaturan menentukan pembagi proporsional gaji pokok dan tunjangan tetap diserahkan sesuai dari masing-masing kebijakan perusahaan. Jadi, sudahkah perusahaan Anda menentukan pembagi yang tepat?